Nah, ini yang mungkin Bahrain akan mencoba untuk melukai, menambah luka buat timnas. Artinya, ya Patrick Kluivert, ya tolong dong bikin strateginya yang benar gitu loh, yang Iya. tepat lah gitu kan. Konon katanya Indonesia nih, apa namanya, ya bisa dibilang kurang cocok lah memakai gaya permainan dari Total Total football. Football. Ya gue juga nggak usah lah pakai total football, ya ala Indonesia aja lah. Kayak Bung Karno bilang kalau kita menjadi A ya nggak perlu kayak negara aslinya Iya atau iya iya. apa gitu. Waktu itu kita kalah sama Jepang selisih 4 gol, kemudian kita menang lawan Arab Saudi ya kan. Ini kemarin kita kalah lawan Australia selisih 4 gol, insya Allah Insya kan Allah. ya kita menang menghadapi Bahrain. Iya. Ya, bagaimanakah kans dari timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di zona Asia? Itu akan menjadi pembahasan yang paling seru dan eksklusif di sini di Halftime Break. Bersama gue Dave Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Gue Seru dan gue eksklusif. gue sebenarnya ini tapping barangkali yang gue sebenarnya menjaga semangatnya itu tuh, wah ini berat banget sih, Berat ya? berat banget. Masih belum bisa gimana ya? Kan Kamis kemarin kita lawan Australia gitu di Ya, Sydney, hasilnya aduh, gue tuh jangankan, kan pengennya menang, pengennya iya. jangankan menang, Pengennya. nahan imbang aja susah. Iya, Yang iya. ada nahan malu kemarin itu, Iya bener. bener, Bener sih. iya kan? Iya, iya. Iya, sampai hari ini tuh masih berasa Masih gitu. berasa ya? Apalagi Dev, di media sosial atau di Iya, pemberitaan, dimanapun lah. dimanapun Mm-mm. hilir mudik lah itu ya, yang namanya pemerhati bola, pengamat, komentator, pandit, whatever lah, kayaknya dari Semuanya, TV semua ke semua TV, semua semua. cuma kayak pindah-pindah itu aja, Iya. tapi ya udah gitu, kayak benang merahnya ya kita tuh kayak timnas ini kayak lagi kenapa sih gitu ya, kayak jadi terpecah nggak sih sebenarnya, ada yang keraguan, ada yang Ya pastilah. Dari hasil kemarin yang cukup apa ya, cukup memalukan lah dan cukup miris lah gitu, dibantai di sana gitu. Cuman habisnya gimana, kan itu kan merupakan salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu juga kan oleh iya, ini semua fans timnas gitu loh. mungkin gua nggak seberani bilang memalukan ya sebenarnya, tapi ya ini barangkali ekspektasi agak mulai kemarin agak tinggi gitu ya. Hmm. Walaupun kalau kita ingat lagi kan ya semua sepakat lah, 10 menit pertama tuh di Sydney tuh kita tuh ya berusaha untuk membangun dan mewujudkan keyakinan-keyakinan bahwa kita bisa meraih poin lah minimal gitu kan di kandang Australia gitu. Tapi Ya, ya udahlah, ternyata hasilnya menguap, kalah 5-1. Ya barangkali satu-satunya yang menjadi hal positif adalah ya gue bisa ngelihat oleh Romeni itu ya emang ternyata lumayan ini pemainnya menurut gue ya, pemain ya mungkin tipe pemain apa yang punya semangat lah untuk lari ke sana kemari ngejar bola, dan ya daya juang menurut daya gue jelajahnya juga bagus ya. ya bagaimana dia mencetak gol juga memperlihatkan skill yang cukup baik yang sebenarnya yang kita butuhkan gitu, bahwa kita butuh seorang penyerang yang punya keinginan atau haus gol atau ya punya ketajaman lah. Iya. Ya itulah Dev, makanya gue mau tapping hari ini juga sebenarnya. Ya karena kan informasi-informasi ilir mudik lah semua dengan perkembangan timnas, dan gue sendiri kita kan nggak ada tapping kemarin ya, lebih untuk kalem sambil melihat apa yang terjadi belakangan gitu, Iya, dan nggak mau memperkeruh situasi kondisi karena memang betul. banyak Udah banget Dev, terlalu rame, udah terlalu udah banyak. terlalu Iya. rame ya Iya. kan, orang-orang yang punya kerinduan nostalgia terhadap asuhan Coach Sintayong gitu kan, bersuaranya luar biasa. Sementara bagi mereka yang sudah ya udah ini kita udah dengan eranya Patrick Kluivert, termasuk gue sebenarnya berusaha untuk
menepikan Hmm. masa-masanya Sintayong. Bukan gua tidak respect dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong ya, tapi Hmm. gue pikir kan timnas sudah kapal udah berlayar gitu dan harus yang ya itulah. Dan besok ketemu Bahrain ya kan. Ini laga yang nggak ada cerita gitu, yang jangankan imbang, harus menang ini kalau kita masih ingin menjaga mimpi ya paling nggak masuk ke next round lah. Iya. Peringkat 3 atau 4, kemudian kita ke ronde keempat. Ya kan. Kalau lolos langsung kayaknya gue pribadi sih, walaupun secara matematika masih memungkinkan, tapi itu sangat bergantung dengan Sangat bergantung dengan iya kan. tim lain kan. Kita Iya. ngobrolin game selanjutnya ini, Australia akan berhadapan dengan China kan di Iya. China kan. Hmm. Ya kalau mereka bisa dapat poin aja, kayaknya udah nggak kekejar lah dengan Indonesia meskipun kita menang ya. Gitu sih deh. Lemes banget hari Bukan ini. lemes, tapi ya berusaha untuk Nggak, tadi kayak nggak realistis biasa. gitu kan. Ya berusaha untuk ya udahlah kita bahas yang karena kita memang harus menjaga ekspektasi sebagai Betul. pecinta timnas. Betul. Bukan kita nggak dukung, Iya itu ya. ya kan. Sementara para pemain timnas kita juga barangkali hari ini sedang menjaga semangatnya, kemudian mentalnya supaya tidak drop kan. Hmm. Makanya gue denger kan penjagaan cukup ketat tuh di hotel tempat Hmm. timnas menginap. Nggak ada lagi deh yang sok-sokan masuk-masuk hotel mau bikin YouTube kayak apa terserah gitu kayak waktu di Australia kan, kalau yang gue lihat seperti itu. Iya iya iya. Ya memang udah seharusnya seperti itu ya Bang DJ. Dan menanggapi apa perpindahan dari match melawan Australia ke persiapan lawan Bahrain sih kan memang apa namanya ada beberapa hal juga sih Bang DJ di luar tadi yang udah lu sampaikan. Ada dua hal yang terjadi juga sebenarnya yang gue lihat di sosial media, dan itu datang dari Patrick Kluivert juga. Yang pertama tuh dia sempat bilang bahwa ya melawan Bahrain ini sempat agak pesimis tuh mereka tuh. Iya, sempat dia bilang kita sulit menang menghadapi Bahrain. Jadi gimana? Masa? Nggak, karena kalau kita berkaca dengan kita nyaris menang waktu di Di Bahrain kandang kemarin, Bahrain, iya. yang kita merasa dirampok, bukan merasa ya, emang dirampok tuh kalau menurut gue yang menitnya udah kelewat itu. Ya tiba-tiba seorang Patrick Kluivert bilang kita sulit menang gitu kan. Sementara Bahrain aja kan sempat kan beberapa bulan lalu kan dengan drama-dramanya pengen laga menghadapi Indonesia dipindahkan ke tempat yang netral gitu kan. Makanya terus selanjutnya apa dia ngomong tuh setelah? Iya apa namanya kan di hari itu posisi di hari Jumat atau di hari Sabtu gitu loh. Terus kemarin gak lama udah keadaannya justru berbalik. Si apa namanya Coach Patrick tuh malah bilang ya walaupun kemarin dia bilang sulit, tapi ya apa namanya melawan menghadapi Bahrain ya udah harus apa namanya bisa mengambil 3 poin. Ya memang harus kalau mau menjaga mimpi. Kita tuh udah nggak ada cerita sih Dev. Bahrain dan Cina yang akan kita hadapin di kandang itu harus poin penuh untuk bisa finish minimal 4 besar, iya kan? Gue sih udah berusaha untuk menetralkan diri lah, kayaknya ya udah deh kalau yang lolos langsung emang barangkali gue juga terlalu berekspektasi tinggi kan, euforia dengan ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau kita bisa masuk ke next round gitu kan, ya barangkali dengan perbaikan-perbaikan kita punya kesempatan. Ya kita menghadapi Bahrain besok ini kan juga kalau di grup itu kita akan bermain paling akhir Dev. Karena Jepang akan menghadapi Arab Saudi lebih dulu. Kemudian laga Cina menghadapi Australia. Karena kalau kemarin kita lawan Australia kalau di Indonesia adalah sebelum berbuka. Oh iya benar. Kalau ini kan setelah terawih bahkan. Betul, setelah ya terawih, kan? iya. Jam 20.45 di GBK. Yang gue dengar juga tiketnya buat pendukung Bahrain nggak ada yang beli. Itu kemana itu ya? Dijual buat ini nggak? Lokal nggak? Nggak tahu sih, harusnya dijual lagi ya. Ya jual aja lah, mending biar kita rame, kita bikin rame, bener. neraka yang tanda kutip lah buat tim Bahrain.
Tapi sekarang kita ngobrolin laga menghadapi Bahrain, Dave. Bahrain kan juga datang ke Jakarta setelah mereka kalah 0-2 Dari Jepang ya. menghadapi Jepang. Artinya mereka juga akan memandang laga menghadapi Indonesia sebagai sebuah laga yang wajib mereka menangkan gitu. Betul, Dan mereka sadar, mereka tahu persis Indonesia sedang terluka, betul. ya kan? Tak hanya penontonnya, pendukungnya, barangkali juga ya kita nggak tahu situasi kebatinan para pemain hari ini seperti apa gitu kan. Karena mereka kalah 1-5 dari Australia. Waktu kita kalah dari Jepang 0-4 barangkali tidak semenyakitkan itu ya. Barangkali loh, ya kan? Nah, ini yang mungkin Bahrain akan mencoba untuk melukai, menambah luka buat timnas. Artinya, ya Patrick Kluivert ya tolong dong bikin strateginya yang benar gitu loh, yang tepat lah gitu kan. Iya Iya kan? banyak, iya. Di tim kepelatihannya sendiri kan yang di luar yang tadi gue sampaikan juga ada beberapa hal yang apa namanya mungkin teman-teman bisa bantu koreksi juga nanti di kolom komentar gitu. Coach Patrick kan punya asisten yang namanya Coach Pastur, Alex Pastor gitu kan. Dia Dani Lanzat juga Daniel ya. Lancet juga dan beberapa postingan di sosial media pun memposting atau Memperlihatkan malah Alex memperlihatkan bahkan Pastur yang aktif untuk ini kan di katanya. luar itu sebelum Alex Pastor yang aktif melatih, dia bilang bahwa konon katanya Indonesia nih apa namanya ya bisa dibilang kurang cocok lah memakai gaya permainan dari Total total football. football. Ya gue juga nggak usah lah pakai total football ya ala Indonesia aja lah. Kayak Bung Karno bilang kalau kita menjadi A ya nggak perlu kayak negara aslinya Iya, atau iya, apa iya. gitu. Tapi yang maksudku yang pengen ku sampaikan lah di sini eh ya kita udah lihat juga di beberapa media juga sudah diperlihatkan kalau coach Alex Pastor ini yang apa namanya yang banyak mengambil in charge ketika di momen pelatihan ya kemarin ketika timnas lagi berlatih di apa namanya di GBK ya di Senayan kemarin. Coach Alex Pastor yang mengambil alih banyak di latihan karena kan emang Doi memegang ini apa namanya asisten yang urusan taktikal, urusan Strategi ya. strategi memang urusannya Alex Pastor jadi Kalau kurang Patrick lebih emang Kluivert urusan apa nih? Urusan senyum-senyum aja nih kayaknya nih. Habis kemarin di media sosial rame banget tuh ya. Gue tuh sampai ya Allah dari hari Kamis malam itu sampai hari ini kita ngobrol itu ya. Aduh ya ampun deh. Ya makanya minta tolong lah ini strateginya yang iya. Ya tepat lah. apa namanya kalau dari apa yang diperlihatkan di match melawan Australia kemarin sih Bang DJ kalau kalau aku ngeliatnya pribadi ya sebenarnya eh tim kepelatihan ini sudah menunjukkan bahwa apa yang ingin mereka apa identitas yang ingin mereka bawa ya kurang lebih apa yang ditampilkan di melawan Australia kemarin sebenarnya gitu. Tapi memang mungkin ya kalau kalau aku pribadi sendiri bilang ya sebenarnya banyak faktor juga sih Bang DJ kayak entah match pertama atau nggak ada Ya banyak momentum yang lah uji kemarin itu ya. coba atau match-match apa namanya sebelum match ofisial lah gitu kan mereka nggak dapet Ya match kan sama sekali kan. waktu Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatih mendapat atau mengambil job ini kan mereka juga tahu bahwa emang Iya. nggak ada kesempatan mereka untuk banyak mencoba taktik dalam laga yang kompetitif ya kan. Iya. Ya jadi sebenarnya ya gue masih gemes aja sih sebenarnya. Artinya gini ya, eh ya gue seneng sih 10 menit pertama itu waktu di Sydney itu Indonesia berani mengambil inisiatif serangan tapi ya jangan lupa pertahanan gitu kan. Itu benar tuh kata pemerhati sepak bola, komentator idola gua dulu tahun 90-an ya. Waktu dia datang ke salah satu media televisi kantor kita. Mungkin sekarang banyak orang Indonesia tahu kenapa Coach Sintayong main bertahan. Tahu dong jawabannya ya kan. Karena kalau kita main menyerang kayaknya pertahanannya jadi lupa ya. Lu lihatlah kemarin tuh Dev. Itu pertahanan kita tuh udah kayak pagar gerbang besar yang
nganga, nggak ada penjaga sama Iya, sekali ya kan. iya makanya maksudku kalau harapanku sih sebenarnya saat ini hanya itu dulu Bang DJ. Maksudnya kemarin dari sisi kontrol game atau dari sisi apa namanya bagaimana build up atau membangun serangan mungkin bisa dipoles sedikit lah gitu di apa namanya di entah ada rotasi pemain yang bisa berperan banyak di sistem itu. Cuman yang menjadi harapanku atau yang menjadi apa yang menjadi concernku itu ya bagaimana apa namanya memperbaiki pertahanan atau mengatasi Bener, transisi serangan balik sih sebenarnya. waktu di zaman pelatih yang sebelumnya gitu ya, di zaman Coach Sintayong kan pertahanan menjadi sesuatu yang Ya mengutamakan pertahanan lah. ya sambil Mhm. mencoba mencuri peluang gitu kan. Ya gue sih berharap banget ya ada perbaikan banget dari timnas kita terutama di lini pertahanan. Terutama ketika menghadapi bola-bola mati, Dev. Itu kan kemarin kelihatan banget itu. Bola mati atau bola atas ya. Sepak pojok 2 kali berujung gol. Satu yang pertama berujung pelanggaran Penalti ya. penalti. Belum lagi garis pertahanan yang tinggi gitu. Bang Jai udah biasa main di Italia, udah main kan kalau pertahanan di Italia kan harus ada orang sampai di belakang gitu ya. Iya sih. Ya gue nggak tahu deh ini menghadapi Bahrain. Karena gini ya, ini kayaknya Bahrain tuh malah justru punya kepercayaan diri yang terbentuk tak sengaja nih ngelihat setelah Indonesia Setelah kalah ya. babak belur ini gitu loh. Iya ya. Nah ini yang kita harus sikapi gitu. Ya moga-moga sih dia jajaran pelatih menemukan strategi yang tepat termasuk pemilihan pemain. Kemarin kan banyak orang ngomong adalah Pandit ngomong Perdong kurang naik ke atas ya gimana kurang naik ke atas wong dia main jadi center back di sebelah kiri ya kan. Loh ya, Iya. enggak ini kan artinya Iya ya. ya walaupun yang paling tahu Patrick Kluivert lah kayak gitu. Ya pelatih dong yang harus bertanggung jawab gitu Iya mengambil ya. kalau misalnya dirasa kok para pemain tidak bisa atau tidak memahami apa yang menjadi instruksinya, ya harusnya dia punya penjelasan yang lebih gitu loh. Ya mau Patrick Kluivert kayak Alex Pastur kayak Daniel Lansat kayak semua gitu kan. Kan harusnya komunikasi nggak ada masalah lagi ya kan. Iya. Menurut gua nih, Hmm. gua agak ini soalnya Indonesia Makanya itu tadi kalau gue perhatiin dulu entah lemes tapi udah pengen emosi iya, tapi gua masih gua nonton lawan Australia kan sebelah gua CEO tuh kemarin tuh oh sambil iya. ngobrol bareng gitu kan. Gua bilang aduh sepet banget nih gol 3-0 lagi babak pertama. Tapi udahlah menghadapi Bahrain menurut lo Dev apa yang kira-kira masih bisa menjadi kelebihan kita lah selain dukungan supporter. Karena kalau ngomongin sejarah konon katanya Patrick Kluivert pernah dibantai juga sama Bahrain Bahrain ya waktu di Curaçao ya di Curacao itu. Iya kan 0-4. Ya tolong jangan dibawa lah yang apa. Aduh ya Allah. Gue bilang. Udah kita ke next nggak apa-apa ke ronde keempat yang penting kita masih masih bisa ini panjang ya. lah. Iya kan untuk Iya. asa itu. Emang kalau mau ke Piala Dunia emang harus jalannya terjal ya kita jalanin gitu. Iya, iya. Ya menatap lawan Bahrain sih dari sisi komposisi pemain murni hanya Messi saja yang cedera dan dia udah balik ke Belanda lagi. Jadi Itu pemain juga kadang-kadang waktu itu juga begitu sekarang udahlah. ya jadi kemungkinan yang akan mengisi posisi dia ya harapan gue besar adalah Rizky Ridho di situ dan melihat kemarin ketika Rizky Ridho masuk selalu entah kenapa lini pertahanan itu menjadi sedikit lebih sedikit lebih solid lah kalau gue melihatnya gitu. Tapi balik lagi apa yang bisa menjadi faktor keunggulan kita melawan Bahrain di GBK ya satu mungkin nggak bisa dihindari memang atmosfer nanti Bang DJ. Atmosfer dari GBK itu juga salah satu yang gue tunggu-tunggu juga bagaimana nanti terutama ya apa namanya sebutannya apa sih ya ultras timnas atau ultras Garuda lah. Ultras kita ya. Iya dia akan mempersiapkan ya gue sih sempat lihat udah mempersiapkan ini apa namanya koreo untuk nanti di GBK itu salah satu yang Itu yang salah satu jadi daya tarik ya betul. besok ya. Tapi jangan terlalu intimidatif lah ini bulan suci Ramadan lah ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah biarin dah. Bahrain yang penting jiper ya kan.
Iya, itu salah satu yang kutunggu, itu yang Hmm. pertama. Terus yang kedua juga, faktornya mungkin harusnya ya Bang DJ, ini mah harusnya nih, apa, ini menjadi salah satu pertandingan, apa namanya, harga mati juga. Apapun apapun kesalahan yang dilakukan kemarin ketika melawan Australia, harusnya di sini sudah tidak dilakukan lagi dan harusnya sudah Sudah ada dibenahi. solusinya, Sudah ada sudah solusinya. terbenahi, ya semua emang harus fokus lah untuk bisa menampilkan yang terbaik ya. Betul, dan itu, kalau dari kacamataku pribadi itu adalah, ya tadi aku udah sebut juga dari lini pertahanan dan bagaimana menanggapi transisi serangan balik dari Bahrain nanti, Iya. kayak gitu. Karena memang sepak bola ya menyerang, bertahan, dan transisi itu 3 hal yang penting sih Dev, Iya. yang jangan sampai jangan Kalau sampai. kemarin kan kita kelihatan banget fokus gimana pun caranya bola harus cepat ke depan kan. Nah itu satu lagi tuh, waktu lawan Australia kan banyak banget tuh long ball yang kayaknya nggak pas lah ya menurut gue ya. Hmm. Ya tetaplah kita berani main kaki ke kaki dan kita punya kemampuan itu kok. Iya, maksudnya, itu kan salah satu ini juga ya, evaluasi juga dan harusnya nanti nggak nggak dilakukan lagi gitu lah Iya. ketika lawan Bahrain. Dan kalau gue bilang sih justru kualitas ya Bang DJ, maksudnya, kualitas dan pengalaman kita harusnya dari sisi individu para pemain itu harusnya sedikit lah di atas Bahrain sih kalau gue bilang. Jadi, ya 3 itulah Ya kalau gue bilang makanya faktor kita jangan bisa sampai, unggul dari Bahrain ya. ya kalau kita punya yang lu bilang skill lebih baik, ya kan, Mhm. nilai market aja udah 3 kali lebih tinggi dari Bahrain kan. Ya kalau sekarang mah nilai market mungkin bisa ini ya, Iya, nggak maksud gue sesuai ya. artinya ya jangan sampai dipengaruhi dengan mental yang atau ya apa ya, kadang-kadang unluck gitulah, ya kan. Udah ya Bang Tom Haye juga semangat Bang, ya kan. Mainnya kadang kemarin gue lihat ya mungkin stylish ya, tapi kemarin lawan Australia Hmm. kayaknya lu masih bisa deh tingkatin gitu lebih gitu. Ya Tapi makanya kalau gue lo bilang, ngeliat gimana Bang DJ nanti lawan Bahrain tuh? ya gue Gue tahu lo lagi sebenarnya lemes, gue gue nanya bukan aja. lemes ya Dev, cuma ibaratnya tuh pas gue bilang tapping ini aja gue bilang Tuhan tahu kita itu adalah pendukung timnas, ya kan. Iya, Kita semangat, kita mencintai timnas kita. Kita berpikiran positif lah. Makanya yuk kita satukan mimpi kita itu ya di GBK besok dengan dukungan yang baik. Kita bawa dalam doa lah, ya kan, agar para pemain juga tampil maksimal. betul. Jujur makanya tadi gue bilang Dev, satu hal positif yang gue dapat dari menonton laga kita kemarin walaupun lewat layar kaca, ya gue lihat Ole Romen itu ya satu pemain yang menjanjikan lah, yang kayaknya selain Marcelino Ferdinand kalau dalam top performance-nya gitu ya, Mhm. itu bisa menjadi jawaban ketika kita membutuhkan gol gitu. Eh, Rafael Struijk juga di awal-awal pertandingan di Sydney juga menampilkan, memperlihatkan, menunjukkan semangat daya juang gitu. Dan ini yang menjadi menurut gue tinggal bagaimana strategi yang nanti dipilih atau yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert kepada para pemain itu benar-benar bisa dipahami dan dilakukan dengan baik. Dan ingat, kita memang butuh menyerang untuk bisa mencetak gol, ya Mhm. tapi jangan lupa lah pertahanan kita. Kayaknya kita udah belajar banyak ya Dev dari 3 kekalahan itu. Kalau melawan Jepang gue skip lah, itu memang Jepang Terlalu OP. kualitasnya terlalu. Tapi Terlalu OP. kita menghadapi Cina, menghadapi Australia, menghadapi Cina kan juga gitu. Kita terlalu terbuka lepas apa yang terjadi lah hari itu ya dengan cerita-cerita yang Iya. masa lalu. Tapi ya pertahanan kita terlalu lowong. Nah ini jangan sampai menghadapi Bahrain kita juga seperti itu. Ya gue sepakat sama lo, barangkali waktu itu kita kalah sama Jepang selisih 4 gol, kemudian kita menang lawan Arab Saudi ya kan. Ini kemarin kita kalah lawan Australia selisih 4 gol, insya Allah kan Insya Allah. ya kita menang menghadapi Bahrain. Iya. Ya gue rindu banget suasana seperti ketika kita menghadapi Arab Saudi di GBK ya. GBK. Iya. Ya barangkali besok juga akan seperti itu. Jadi ya buat Bang Jai dan kawan-kawan, fokus Bang, tenang. Ya kita lupakanlah laga menghadapi Australia walaupun gue masih sedikit, masih kadang-kadang. Karena itu tadi di
layar kaca media sosial tuh kalau gue nonton TV, gue nonton Masih tuh ya. baca berita, Masih itu tuh ya. komentator pindah TV omongannya begitu mulu gitu loh, ya kan? Kan kita memang harus dan memang harus ada tanggung jawab sih untuk men-set ekspektasi ya, Iya, Dev ya. itu penting Ini tuh. karena ya memang gimana sih? Di tengah situasi bangsa kita yang konon katanya sedang tidak baik-baik ini, ya sepak bola tuh menjadi salah satu yang diinginkan untuk bisa membuat atau Suasana membawa ini kegembiraan, iya. keceriaan gitu ya. Ya kalau kita ngikutin bulan September ya, pertama kali atau gue lupa, kita dapat poin menghadapi Arab Saudi dan Australia. Australia. Kemudian bulan kemudian kita dapat poin dari Bahrain, walau kalah lawan Cina. Kemarin terakhir kalah lawan Jepang, kita menang lawan ya moga-moga kita di bulan ini tetap dapat poin. Iyalah. Dan ya gue sih pengen menang itu aja, 3 poin. Sekarang kalau kita menang, kita kan 9 poin. Berarti paling nggak kita kan udah di atas Bahrain. Iya. Cina lawan Australia, ya kalaupun mereka menang selisih gol barangkali kita, gue nggak tahu ya kalau Cina bisa menang 3-0 lawan Australia gitu Iya, kan. Kalau Jepang sama Arab Saudi gue nggak tahu Jepang akan, karena udah Karena lolos, udah lolos, apakah dia ngelepas gitu aja ya kan karena udah ya aman. memberikan menit bermain buat Pemain-pemain pemain-pemain muda. lapisan mereka ya Iya. kan. Ya gue nggak tahu. Tapi emang kita tidak perlu memikirkan jauh hasil-hasil yang lain dulu. Ya kok fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Iya benar. Ya termasuk bisa mengalahkan Bahrain. Ya. Gitulah. Ya besok gue sih ke GBK, Dev. Jadi Oh gitu. Sip. gue akan nonton. Ini gue lemes tapi sebenarnya nahan suara juga supaya besok bisa gembira. Moga-moga hasilnya baik lah ya. Baik. 3 poin ya. Iyalah. Jadi tapi gue juga nggak terlalu pengen ngomongin itu, Dev. Kan banyak sekarang orang di luar Kluivert out, udahlah. Enggak lu udahlah gitu. Jangan dulu lah. Iya. Sayang uangnya bayar dispensasinya atau apanya gitu kan, kompensasinya. Iya. Ya. Tapi ya ini minta tolong ya Patrick Kluivert ya dan semua ya strategi yang tepat lah ya. Nggak usah total football whatever lah, Indonesia football lah ya Indonesia kan. football dan besok 3 poin menang udah jadi tuntutan. Judulnya cuma satu lah kita ini, Dev. Indonesia harus menang. Gitu ya. Demi mimpi ke Piala Dunia, Indonesia harus menang. Iya. Wajib menang. Ya, dari Sabang sampai Merauke gua rasa semua tertuju akan ke pertandingan besok sih sebenarnya. Karena kalau kita sampai kalah, gua nggak tahu dah. Nggak tahu dah. Ya, Hari Rabu tuh bakal turun ke jalan kali orang kan, gua nggak ngerti deh. Iya kan? Janganlah. Iya kan? Ini agak ini, Dev. Hati agak Iya paham Bang. beda banget ya. Baru kali ini lo kan. Aduh, ya kan. Iya. Tapi lo gimana menghadapi Bahrain Indonesia besok? Lo sendiri gimana? Lo kayaknya tenang-tenang aja. Gue lihat lo nggak ngerasain kegalauan apa gitu. Ya gue sih kalau apa yang gue rasain sebenarnya gue berusaha untuk memahami juga Bang DJ kondisi dan keadaan dari berbagai sudut pandang lah gitu terkait kekalahan kemarin. Tapi ya menatap lawan Bahrain ini memang udah nggak ada excuse atau udah nggak ada ini lagi selain menang. Jadi ya keputusan atau gimana tanggapan gue ya tergantung hasil akhir dari lawan Bahrain nanti gitu. Kan kemarin udah tahu cara apa yang ingin ditampilkan oleh Patrick Kluivert di match pertama udah tahu dan sekarang gimana responan dari apa yang ditampilkan kemarin ya di sini pembuktiannya gitu. Ya. Tapi kita yakin lah. Ya. Indonesia sudah punya cara untuk bisa menjinakkan Bahrain berbenah. Ya. Para pemain tetap semangat ya dan jangan lupa ibadahnya, doa juga, ya kan. Kita semua warga negara Indonesia, pecinta sepak bola, kita juga tidak lupa untuk mendoakan. Betul. Yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya menang sih. Ya kan? Biar nanti gini Bang DJ hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Kan masih lama Idul Fitri, masih seminggu lagi. Lu jangan tiba-tiba udah kelar puasa. Lu kadang-kadang suka gitu sih. Puasa ikut yang lama, lebaran ikut yang duluan. Lu kacau, jangan begitu. Ya kan? Oke Bang DJ. Semangat ya. Semangat.
Yang datang ke GBK kita ramaikan, kita bangkitkan semangat Indonesia, para pemain, patriotisme semua timnas Ya. kita bisa bermain baik. Yang nonton lewat layar kaca juga ya doanya ya jangan Betul. henti-henti dipanjatkan supaya kita mendapatkan kemenangan yang kita inginkan. Ya. Oke, nanti mungkin Supaya kita bisa semangat lagi kalau ngobrolin Bang bola DJ terutama Indonesia. Bang Dian masih semangat ini hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi di halftime break selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye. Bye.